di fase Madinah. Padahal di Mekah 13 tahun. Jadi ternyata sahabat itu ada yang 15 tahun minum khamr. Kenapa? Belum diharamkan. Maka di zaman kita, kalau kita ingin merubah masyarakat, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sehingga jangan idealis kita. Kalau kita idealis, masyarakat semuanya harus nurut dengan kita, nggak jalan dakwah. Kita harus mencari cara yang cantik agar dakwah kita diterima. Dengan akhlak. Akhlak itu diantara dakwah yang sangat manjur. Kalau yang kita sampaikan kebenaran. Kalau ada salah sedikit langsung kita kritik tanpa mendatangkan akhlak yang mulia, sulit diterima. Sulit. Maka ketika ada kemungkaran seperti itu, kita ambil dengan cara yang cantik. Kita tunjukkan jati diri kita sebagai seorang muslim, kita harus berani menolak, tapi dengan kelembutan setelahnya atau sebelumnya datang dengan berbagai macam cara. Kemudian model walimah lain yang tidak wajib dihadiri adalah walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja. Tidak boleh ini. Walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja itu adalah walimah yang di sana makanannya makanan yang seburuk-buruk makanan. Misalnya walimah yang mewah. Diadakan di hotel. Hanya orang-orang yang top yang diundang. Maka karena kita tahu walimah seperti itu ada walimah yang dicela. Kecuali semuanya diundang. Mengadakan walimah di hotel memang mampu, tidak masalah. Kita bukan berbicara tentang hotelnya, tapi siapa yang diundang. Siapa yang diundang? Ternyata orang kaya diundang, ngundang panti asuhan, anak-anaknya disuruh makan semuanya di situ. Masya Allah, berkah itu. Tetangga-tetangganya yang miskin disuruh datang. Ketika kita tahu ada undangan yang khusus, hanya orang-orang tertentu saja yang diundang, tetangganya samping rumahnya kurang mampu ditinggalkan. Maka hendaknya kita tunjukkan jati diri kita di masyarakat, tidak usah datang di waktu undangan. Kita datang di luar walimah. Kenapa? Kita sampaikan tadi model walimah seperti ini termasuk syar'ah, makanan yang terburuk. Artinya makanan tersebut tidak ada berkahnya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita tidak wajib menghadirinya. Kemudian penulis melanjutkan, karena walimah yang seperti ini biasanya dibumbui dengan keinginan bermegah-megahan dalam mengadakan acara. Sehingga yang diundang hanyalah orang-orang kaya, padahal yang lebih membutuhkan makanan. Kita sampaikan, niat walimah itu berbagi makanan, sedekah makanan. Orang kaya nggak butuh. Kecuali orang kayanya memang tetangga kita, saudara kita, atau mungkin relasi kita yang butuh kita memang undang. Maka kita luruskan ketika kita mengadakan walimah. Luruskan. Walimah itu dalam rangka sedekah. Padahal yang lebih membutuhkan orang yang miskin, orang yang kurang. Apalagi makanan yang lezat adalah makanan yang dirindukan orang yang kurang. Sebagian orang miskin mungkin hanya bisa makan daging kambing setahun sekali. Itu pun kalau dapat pembagian daging kurban. Maka dari setahun sekali dibuat setahun 2 kali, setahun 3 kali, diundang ketika kita makan-makan. Makan kita pertama tadi, agar orang itu tidak sungkan dengan kita menjadi pionir. Kita sampaikan man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang dia membiasakan suatu kebaikan, maka setiap orang yang mengikuti kebiasaan tersebut kita dapat pahalanya. Kita harus berani. Kita sampaikan ketika kita mengadakan acara nggak usah diberi kotak. Kita nggak beri kotak. Bahkan kalau kita mau memberikan undangan kepada orang-orang yang memang tidak mampu, datang mawon Pak,
Nggak usah mikir amplope. Masya Allah itu. Itu pionir nanti, pionir kebaikan bahwa ketika datang walimah itu nggak harus bawa amplop, nggak harus bawa hadiah, karena nggak semua orang mampu membawa hadiah. Karena realitanya kita hidup di zaman kemarin apa? Ipar saya ngeluh, dek, jagongannya sedino, pitunggon. Seharusnya ketika ada 7 walimah itu seneng. Orang yang tidak mampu itu seneng kalau ada banyak walimah. Kenapa? Bisa makan enak. Di zaman sekarang, aduh, nggak ada nih motor. Gara-gara apa? Pengen hadir walimah. Allahu Akbar. Ironis. Kita harus akui, kita muslim seperti itu. Maka kita harus rubah pola pikir itu. Mulai dari kita. Siapa lagi kalau yang merubah bukan dari kita yang sudah ngaji, yang sudah menuntut ilmu. Kita sampaikan kemarin salam, kalau nggak mulai dari kita siapa? Maka dari sini pun kita walimah. Hidup kita di dunia itu untuk apa toh? Untuk ibadah. Untuk kebahagiaan yang hakiki itu ketika kita mendekatkan diri dengan cara yang Allah syariatkan. Bahagia kita. Termasuk walimah acara ini kita mulai dari kita. Ketika mengadakan acara, kita usahakan agar orang datang itu senang. Bukan gerundel, waduh, undangan ulem neh kalau dari Masya Allah. Ngaji itu ya, saya 45 menit kok, masalahnya apa? Terus terang ya, sesi ngaji saya yang paling singkat di sini. Sesi ngaji saya yang paling singkat itu di sini, dari maghrib sampai isya. Di MSA itu ya dari jam 5 ya sampai jam 6 lebih. Apalagi di kampung saya di Ngerih sana. Ngaji itu 2 jam. Jenengan datang ke sini seminggu sekali. Ngaji 1 jam niku ndak asal nopo. Ngaji 2 jam. Dari jam 8 jam 10 baru selesai. Tapi tidak masalah karena memang apa? Karena saya sudah kadung terbiasa nggak lihat jam. Kadung terbiasa enak ngomong, akhirnya nggak lihat jam. Jadi napa? Ngapunten. Selalu padahal sudah diwanti-wanti 5 menit sebelum sudah. Tapi namanya ngobrol bicara ilmu terkadang kalau kita sudah menikmati tidak terasa waktu. Karena itu pun ngapunten, saya selalu kelewat sampai baru ingat kalau saya mandatkan 5 menit sebelumnya berhenti. Demikian ya, sementara kita cukupkan pembahasan kita berkaitan dengan walimah. Insya Allah nanti pertemuan yang berikutnya kita akan masuk ke hak-hak muslim yang berikutnya. Demikian apa yang bisa kita pelajari bersama. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Sehingga itulah yang menjadi sumber kebahagiaan kita, dunia kita, terlebih-lebih akhirat kita. Allahumma amin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebih dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.